Perkenalkan, nama saya Yosua Kaidun. Mungkin kalau sedikit mengklik di web itu ada terpampang wajah aslinya ya kayak begini ya. Ternyata lebih ganteng di foto gitu ya. Baik, bercanda. Ini spesial malam hari ini. Kita akan sama-sama belajar. Saya bukan ahli IT, tapi paling tidak saya sudah dapat banyak cara mengoperasikan program IT kita di web kita di biofood.co.id. Karena ini sistem yang nanti akan diolah oleh mulai dari master stokis, mobile stokis, dan member. Jadi kita perlu sama-sama tahu. Di awal ini yang harus diketahui oleh kita bersama adalah bagaimana mengoperasikan oleh stokis. Ya, stokis kita sudah ada master, sudah ada stokis, sudah ada mobile. Yang lainnya kita sama-sama ya, sambil nanti siapa tahu besok mau daftar jadi mobile stokis itu ya. Kita akan kupas. Nah, pada intinya proses yang akan terjadi di stokis itu ada 3 tahap secara generalnya ya. Yang pertama adalah melakukan ini kalau terjadi prosesnya dari stokis ke perusahaan. Yang pertama itu adalah proses pengisian saldo e-cash. Nah, kembali ke tadi persoalannya tentang stokis. Jadi stokis ada 3 hal utama yang harus dilakukan. Yang pertama adalah melakukan e-cash. Yang kedua adalah melakukan kalau ke member melakukan purchase, kalau ke sesama stokis tapi secara hierarki stokisnya itu penjualan antar stokis ya. Jadi dari stokis bisa dijual ke mobile stokis. Dan yang ketiga adalah melakukan proses penginputan. Nah, itu cakupan kerja secara umumnya ya, secara general yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, pada kenyataannya dari beberapa kejadian yang ada, ya memang kan kita lagi trial ya. Kita sistem juga kan baru kita launch beberapa minggu ke belakang. Jadi yang terima bonus, yang terima proses melakukan proses registrasi, melakukan proses penjualan ataupun request order yang baru dilakukan oleh stokis bisa dihitung oleh jari ya, bisa dihitung jari melakukan proses. Jadi tidak semua fasilitas yang belum digunakan, masih banyak fasilitas yang masih belum dipakai ya oleh stokis itu sendiri. Nah, kita ada hierarkis stokis itu kan ada 3 ya, master, stokis, dan mobile. Nah, ketiga hierarkis ini punya fasilitas, punya menu-menu yang tentunya berbeda dari yang kita tampilkan di web. Nah, tentu yang menjadi sorotan kita, jadi stokis tidak harus lagi login melalui khusus login stokis, tapi login langsung dari login member ya, login member itu langsung fasilitas stokis sudah otomatis. Di situ ada fasilitas stokis, yang bukan stokis tidak bisa menikmati fasilitas stokis. Nah, nanti kalau dilihat di dalam program memang kalau yang pertama memang agak membingungkan ya, agak ini kita coba bayangkan dulu sebelum nanti ke hal-hal yang agak rumit ya. Kita bayangkan dulu sekarang supaya nanti kita sepakat bahwa saat stokis masuk, apa sih yang harus dilakukan oleh stokis? Tentu kan harus mengisi stok. Ya. Sekarang hierarkinya dari mobile. Mobile ingin melakukan proses pengisian stok, berarti harus melakukan pembelian produk. Nah, pembelian produk kalau dari mobile, kalau di kota tersebut ada stokis harus ke stokis. Nah, kalau mobile tidak ada stokis di kota tersebut, belinya adalah ke perusahaan. Ya. Seperti di mana yang tidak ada stokis, tapi ada mobile ya. Salah satunya dari kota Palembang. Ya, ada Palembang. Jadi Palembang
baru mobile ya, ada sekitar 3 ya kalau tidak salah di Palembang. Jadi semuanya ordernya adalah ke perusahaan. Tapi kalau di kota tersebut ada stokis, belinya harus ke stokis. Nah, stokis bisa beli ke master, dan memang di kota tersebut kalau ada master harus beli ke master, ya harus beli ke master berdasarkan fee yang sudah kita siapkan. Nah, nanti kalau pada saat proses ini semua adalah sistem yang nanti akan saya jelaskan, adalah prosesnya adalah pembelian ke perusahaan ya, proses pembelian. Nah, sekarang proses yang dilakukan oleh stokis ketika dia akan memesan produk ke perusahaan, caranya adalah mengisi e-cash. Ini saya belum teknisnya dulu ya Pak ya. Bayangkan, kita membayangkan dulu melakukan e-cash. E-cash itu adalah pengisian saldo. Pengisian saldo di mana setelah melakukan proses transfer, perusahaan akan melakukan approval sehingga e-cash saldo yang ada di dalam login Bapak Ibu sekalian para stokis itu akan terisi. Nah, baru melakukan proses request order. Nah, sekarang kalau dari mobile ke stokis itu tidak perlu proses yang tadi saya jelaskan, pakai lisan aja ya, lisan. Bu Turaya, saya mau order 10, udah nggak usah login saya e-cash, nggak usah. Jadi langsung Bu Turaya akan melakukan proses pemindahan stok ke stokis. Nah, apa sih menunya yang harus dilakukan oleh Ibu Turaya? Melakukan request order stokis. Nah, sekarang semua PIN atau istilahnya activation code ya, yang ada di dalam sistem, semua tidak ada yang tahu. Ya. Bapak Ibu sekalian juga punya password, kami dari company tidak ada yang tahu. Nah, tidak ada yang tahu. Jadi kalau mau nanya password Pak, saya lupa passwordnya, ya saya nggak tahu. Ya paling nanti kita akan reset, bikin password yang baru, yang baru. Nah, sistem kita begitu banyak proteknya sehingga keamanan itu sungguh bisa disajikan dengan berlapis-lapis ya. Nah, untuk memindahkan atau pada saat transaksi tertentu pun kita akan minta transaction passwordnya apa. Nah, apa sih tujuannya dibuka lagi, dilapisi dengan transaction code ini? Ya, siapa tahu mungkin Bapak Ibu sekalian kan ninggalin gitu kan ya. Ketika ada orang klik, kan diminta transaction code-nya kan. Kalau tidak ada itu ya bisa dimasukin kan PIN-nya ke orang lain. Gitu. Nah, itu kan jadi dibuat sedikit bingung tapi amannya banyak ya. Keamanannya cukup banyak. Nah, jadi itu login dengan password yang sudah disediakan. Login pertama dengan password pertama, login kedua adalah password yang kedua. Nanti yang diminta adalah itu. Nah, kemudian tadi masalah order dari mobile, kalau ke stokis tidak perlu proses yang rumit di dalam sistem, tapi langsung saja nanti biar stokis itu sendiri yang akan melakukan proses pemindahan stoknya. Nah, sekarang bayangkannya begini, Ibu Silver kan mobile ya Bu ya. Apa yang pernah terjadi dengan Ibu Turaya? Langsung kan ya? Ya. Langsung kan ya? Nah, Ibu Turayanya yang pindahkan stok ya, pindahkan stok. Nah, stok yang sudah dipindahkan oleh Bu Turaya itu adalah stok yang belum aktif. Ya, belum aktif itu apa? Tidak ada PIN-nya, tidak ada PIN-nya. Jadi diceknya adalah dicek di dalam stokis, dicek berapa stoknya. Nah, ketika akan mengaktifkan supaya PIN-nya itu aktif pada saat Bu Silver itu melakukan purchase code atau menjual, baru PIN-nya aktif. Nah, tapi ketika di proses itu angkanya keluar, jadi saya juga nggak tahu 10 PIN yang ada di Ibu Silver itu yang dari pindah ini, company pun tidak tahu kodenya berapa. Nah, kalau di web yang dulu kan tahu, masih bisa di SMS gitu ya. Nanti bisa diambil orang gitu ya kodenya. Sekarang kita pun nggak tahu. Ya. Jangankan gitu kan, begitu Ibu pindah ke Silver, Ibu pun nggak tahu kan ya. PIN-nya berapa, nggak tahu. Nah, itu sistem keamanan yang kita sajikan. Nah,
ini di proses pembelian produk. Ini skema ini adalah skema ke perusahaan ya, skema ke perusahaan. Jadi flowchart pembelian produk dari perusahaan lari ke stokis. Stokis dibagi dua, yang master dan stokis. Kemudian dari stokis adalah ke mobile. Mobile baru ke member. Nah, member pada saat menerima code-nya itu bisa nanti untuk dipakai untuk mempostingkan calon member ya, calon member. Nah, ini adalah proses alur yang sederhananya seperti ini. Kalau terjadi proses pembelian ke perusahaan melalui stokis, tapi kalau mobile bisa langsung ke stokis dan bisa juga langsung ke perusahaan bila di kotanya tidak ada stokis ya. Kalau mobile bisa langsung master stokis? Bisa. Kalau ke stokis sama ke kantor. Nah kalau ke master bisa? Bisa, bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Bisa ada 3 berarti? Iya. Nah ini prosesnya dari mulai nomor 2 ya, mulai nomor 2. Stokis melakukan transfer dana ke rekening perusahaan. Berarti ini adalah kita akan mengklik login ke sistemnya melalui menu e-wallet. Melalui menu e-wallet ya. E-wallet ini skema ringkasannya dulu ya. Nanti teknisnya kita akan sama-sama buka ya. Kita akan sama-sama buka. Nah, login ke sistem e-wallet sudah ada yang tahu kan posisinya di mana? Paling bawah ya, paling bawah. Melakukan top up e-cash-nya di e-wallet submenunya yang mungkin paling bawah juga, top up e-cash ya, top up e-cash. Nah, melakukan top up e-cash, berapa nilai yang akan ditransferkan? Ini sekali lagi ini proses ke perusahaan ya, ke perusahaan. Melakukan nilai berapa yang akan di top up, kemudian Anda melakukan proses transfer. Nah, Anda pun misalnya mau top up-nya lebih daripada yang akan Anda misalnya dititipkan dulu uangnya, itu bisa. Ya bisa. Misalnya Anda sebenarnya mau order 10 paket tapi ditransfernya 30 paket, bisa. Ya, bisa. Jadi karena di situ akan tertulis saldo e-cash-nya di login-nya. Jadi tidak harus sesuai dengan produk atau paket yang akan dipilih. Nah, setelah melakukan proses pengisian di dalam top up e-cash atau di e-wallet tadi, nah kemudian Anda sudah selesai melakukan proses transfer. Nah, stokis tersebut melakukan proses request order. Nah, request order itu adalah produknya apa yang akan diinginkan oleh stokis tersebut untuk ada di dalam stokis. Itu nanti di menu kita akan nanti sama-sama belajar. Kemudian untuk mengecek setelah company melakukan approval, nanti stoknya akan pindah. Nanti bisa dicek di dalam report stokis. Bisa dimasuk di situ, akan terlihat misalnya. Kalau transferannya itu sudah dipotong oh iya, yes. Dipotong atau masih full? Dipotong langsung. Ya, maaf saya terlewat ya. Jadi proses pentransferannya sudah langsung dipotong diskon stokis. Boleh diingat yang master itu 55.000 ya. Untuk yang stokis 40.000. Untuk mobile 13.500 ya. Jadi langsung dipotong di awal ya, tidak full ya. Langsung. Tapi pada saat pengisian top up e-cash-nya jangan uang yang didiskon tapi full. Ya, pada saat di top up e-cash-nya, tapi uangnya jangan didiskon. Nah, waktu itu kita karena trial pertama ya Ibu Turaya, nih case gitu ya. Ketika mau transfer sudah didiskon gitu kan ya. Jadi nggak bisa klik karena sistem kita adalah angkanya full. Ya, angkanya full. Ya, tidak langsung didiskon. Sehingga jadi ada revisi ya, kita terpaksa memperbaikinya. Jadi itu semua yang dilakukan di top up e-cash-nya adalah nilainya adalah full. Kecuali proses pentransferannya itu sudah melalui proses diskon. Ya. Oke, ini urutan secara, karena di dalam sistemnya memang agak rumit ya, agak rumit.
Ini proses pada saat stokis melakukan ke perusahaan. Kenapa saya jelaskan dulu ini? Karena ini adalah yang paling utama ya, paling utama. Ada master kan, ada stokis yang harus melakukan ini, yang harus melakukan proses ini. Ya, kalau mobile fleksibel, bisa ke perusahaan, bisa ke stokis. Kalau stokis dan master kan harus ke perusahaan ya, untuk pembeliannya. Oke ya. Nah kemudian penjualan stokis ke mobile stokis. Ini tidak, sebenarnya kalau diringkaskan tidak rumit juga. Rumitnya nanti setelah kita mengklik ya, harus mengklik kemana dan prosesnya nanti ada di mana. Nah, stokis menerima pembayaran dana dari mobile stokis sesuai dengan jumlah paket produk yang di request, ya, di request dari mobile stokis. Jadi tidak harus melalui sistem dari mobile stokis, ya, dicolek aja bisa ya, dicolek. Bapak Ibu stokis, saya mau pesan order, mau order 10 paket, ya, tinggal bayar langsung dipotong, tinggal bayar dipotong. Nanti yang akan bekerja secara sistemnya adalah stokisnya yang akan memindahkan. Nah, stokis melakukan penjualan produk. Nah, ini proses di mana produk yang ada di master, yang ada di stokis dan yang ada di mobile itu pindah. Ya, pindah. Kalau antar stokis itu melalui proses request order stokis. Request order stokis itu ada di e-wallet, ada di e-wallet. Nah, ini kalau antar stokis pinnya belum hidup, ya, pinnya belum hidup, masih berupa pemindahan barang, pemindahan produk. Nah, kalau melalui menu request order stokis. Nah, kemudian kalau di dalam mobile stokis atau master ingin mengaktifkan pinnya, pemindahannya adalah melalui proses purchase, ya, purchase code. Ya, purchase code itu adalah sudah dilepas ke ID, ya, ke ID yang ingin membeli produk. Jadi kalau misalnya master, stokis, dan mobile ingin menghidupkan stok produknya menjadi stok yang hidup berupa PIN, harus melalui proses purchase code. Ya, purchase code. Stokis atau mobile mau menginput, diinput begitu login, saya mau input. Sementara belum melakukan purchase code, ya sampai kapanpun tidak akan menemukan PIN yang hidup. Ya. Jadi boleh nggak dijual ke diri sendiri stokis? Boleh, ya, supaya pinnya bisa hidup. Ya, menurut saya itu. Jadi itu sekilas tentang kerumitan sistem. Kita lakukan langkah yang lebih sistematis, lebih ringkas. Jadi mudahnya begini ya, mudahnya begini. Stokis ingin melakukan penambahan stok, pertama harus apa Bu? Top up e-cash, proses transfer, lalu perusahaan melakukan approval, nanti ada saldo e-cash. Nah, saldo sudah terisi, berarti kita harus melakukan request order. Jangan yang pakai stokis ya, tapi request order. Itu melakukan proses pemesanan produk ke perusahaan, ya, pemindahan dari perusahaan. Nah, ketika dilakukan proses request order, perusahaan akan melakukan approval, nanti stoknya pindah ke stokis, bisa dicek di report, ya, di menu report, di situ ada stok stokis. Nah, berarti stok posisinya udah siap jual, udah siap jual ya. Tinggal mau dijual langsung ke member ataupun mau dijual atau dipindahkan ke stokis. Nah, ketika stokis ingin melayani mobile, harus menggunakan menu request order stokis. Request order berarti terjadi pemindahan antar stokis ya, pemindahan antar stokis. Nah, melalui proses itu tidak perlu lagi mobilenya melakukan proses e-cash, proses request segala macam, tidak perlu. Nah, oke. Nah, sekarang, nah ini ketika
kita akan login ya, sudah login akan terlihat layar seperti ini. Nah sekarang case-nya kalau begitu login, menu yang di sebelah kiri tidak ada, itu kenapa? Karena datanya belum diisi, dilengkapi. Nah, kalau data sudah dilengkapi, di situ harus mengisi juga second password, ya, transaction password yang keduanya itu harus dimasukkan pada saat mengisi atau mengedit data. Begitu edit datanya selesai, sukses, akan terlihat menu seperti ini. Di layar sebelah kanannya ada dashboardnya. Ya, ini hanya fasilitas yang memudahkan Anda mengkliknya bebas, bisa yang ke yang kanan, bisa yang ke menu di sebelah kiri. Ini pilihan ya, lebih enak di mana. Jadi terdapat beberapa menu yang praktis, dan di sininya adalah menu yang nanti akan keluar juga submenu ya dari menu ini. Nah ini saya ambil, ini hanya di link contoh ya, di link contoh dari stokis yang tertinggi, yaitu master ya, master stokis. Nah, sudah ada yang bisa ini nggak masuk coba login? Sudah keluar begini ya Bu ya? Sudah keluar begini. Nah, oke. Kemudian di profile, ini di profile itu bisa untuk mengganti password, password ke satu yang perusahaan SMS atau email, dan yang kedua itu ya, yang kedua itu bisa diganti. Kalau misalnya perusahaan acak passwordnya rumit, atau ya ingin disesuaikan dengan tanggal lahir, terus tanggal apa lagi Bu ya? Tanggal ketemu seseorang gitu ada. Nah itu bisa diganti ya, ada login dan ada transaction password yang bisa diganti. Kemudian di submenu yang keduanya edit profile. Edit profile. Di sini yang sudah pasang foto Pak Akbar ya? Belum ya Pak? Sudah ya? Nah, tinggal sudah ya? Jadi itu tinggal di browse aja ya. File tinggal file ditempel ke situ. Nanti ada fotonya. Banyak kok yang sudah pasang foto, saya lihat kok. Banyak yang sudah pasang foto. Ini tinggal diedit. Yang tidak bisa diedit adalah placement, sponsor, dan nomor rekening. Ya, itu tidak bisa diedit. Ya, bahaya. Ya. Nanti bisa pindah sponsornya. Nanti bisa pindah ya, gitu ya. Rekeningnya bisa diganti-ganti. Nanti ini 3 hal itu, selebihnya nomor handphone, kemudian alamat, itu nanti bisa diedit. Ini sih simpel ya. Kemudian di bawah pada saat update itu harus mengisi itu ya, update pada saat update profile itu transaction password, berarti password yang keduanya harus diisi. Nah begitu kita submit ataupun mengupdate profile di bawah, klik, berarti ini semua akan sudah proses edit profilnya berlangsung. Gak ada masalah ya di edit profile ya, karena begitu gampang. Ada lagi tentang profile? Ini Pak, nomor bisa diinputkan profile ya. Ternyata nomor yang lama sama yang diganti itu Pak, sudah nggak berhasil. Jadi waktu itu kan aku nggak punya banyak, dia diganti nomor baru. Jadi tolong dijelaskan aja, barangkali kalau input yang tidak profile nggak bisa, nanti itu diganti. Itu mungkin nomor pinnya nggak bisa dipakai. Nomor yang lama, yang ID yang lama itu Pak. Iya, jadi pin yang sudah terima yang lama itu sudah tidak bisa dipakai. Nah, nanti bisa dikonsultasikan dengan stokis. Sebenarnya kan kita ada proses konversi ya, konversinya, tapi kita memasukkannya dengan stok, ya, dengan stok. Misalnya
Bu Maria, mobile stokis, dulunya mungkin punya stok 3. Nah begitu kita migrasi ke sistem lama, nah itu yang 3-nya sudah tidak bisa dipakai pinnya, tapi kita ganti ke stok produk. Nah melalui proses pengaktifannya adalah seperti yang tadi. Nah, jadi begitu ya Bu ya, maksudnya ya, jadi pin yang lama. Pin yang lama, jadi gini, kalau misalnya ada member yang ingin di data ulang lagi Pak di programnya itu, kan saya kasih nomor pin yang lama kita masukkan pakai itu Pak, pakai security code-nya itu sebenarnya jadi yang baru yang susah untuk kita masuk. Oh, maksudnya bukan pin aktivasi ya? Ya, security code. Security. Kalau security kode yang kedua tidak bisa, ya, segera dilaporkan ke kita ya, segera dilaporkan ke kita supaya nanti kita akan memberikan password yang baru. Tiruannya seperti itu Pak. Iya. Password yang barunya nanti kita nggak tahu berapa itu yang akan keluar. Nah, jadi nanti melalui SMS, melalui email yang bisa dilihat ya, ke yang bersangkutan. Jadi ditekankan nomor HP dan email itu sangat-sangat penting ya. Sangat-sangat penting, jangan sampai salah. Makanya begitu mengisi pada saat pendaftaran penginputan member, kita sampai dikonfirmasi berapa? 3 kali ya. 3 kali, bener nggak gitu? Tapi jangan main klik submit ya. Benar-benar harus dicek, bener nggak? Gitu. Jangan sampai nemplok salah tempat, salah sponsor, wah itu kan bahaya kan, yang rugi Bapak Ibu sekalian ya. Gitu. Kenapa kita sampai 3 kali konfirmasi untuk penginputan? Oke ya, kita di profile, kemudian di menu registrasi, ini melakukan proses penginputan member. Proses penginputan new member di dalam proses registrasi ini itu bisa dilihat ada deretan berarti itu adalah di mana pada saat di ID Anda yang di dalam grup jaringan Anda itu ada orang-orang atau downline Anda yang sudah terinput ya, di dalam struktur jaringan Anda. Nah itu makanya disebut my registration list. Kemudian ini cara mengklik atau menginputnya melalui proses registrasi, ini pengisian secara normal ya, tapi ini memang agak, kalau yang tidak hafal di struktur jaringan ya ini ya jangan dilakukan di sini ya, nanti bisa salah tempat ya, jadi ini fasilitas saja supaya nanti Anda kalau masih jaringan masih 1-2 sih masih bisa ya di sini ya. Nah kemudian ini mesti hati-hati juga di upgrade account. Upgrade account itu adalah proses di mana kita ingin menambah hak usaha. Jadi yang tadi misalnya ada baru 1, mau ditambah 1 lagi atau 2 lagi, nah harus mengkliknya di upgrade account. Upgrade account itu akan difilter oleh kita, itu adalah dari 1 adalah dari nomor rekening. Ya dari nomor rekening itu kita akan, silahkan Pak, akan kita filter. Nah, maksimal adalah kita membuka sampai dengan 7 upgrade, proses upgrade ya. Proses upgrade-nya itu kita lakukan dengan 7. Jadi kita akan men-trace melalui proses nomor rekening yang dimasukkan di dalam sistem kita, ya, sistem di Biofood. Nah, klik ini, lengkapi datanya dulu, member ID-nya yang mana. Jadi ID-nya tetap 1 ya, nomor ID-nya. Misalnya yang data lama itu kan AA 0000777 gitu ya. Nanti mau upgrade ya ID itu yang di-upgrade, ya, ID itu. Nah, di situ ada placement-nya ya, di mana ditempatkan titik tersebut, titik upgrade kita ingin ditempatkan di mana. Tetap harus masukkan ini ya, PIN activation code ya.
Nah, activation code, misalnya contoh nih ya, saya mobile stockist punya stok 5, ini case nih ya, ini saya mau tes aja dulu ya. Saya punya stok setelah cek, wah stok saya ada 5, saya baru punya 2 titik nih ya, saya mau tambah 1 titik, saya punya 1 titik, saya input upgrade, saya masukkan, begitu browse activation code, kok nggak muncul-muncul, padahal saya punya 5 stok. Kenapa coba? Belum aktif. Ya? Belum aktif. Belum? Di purchase. Nah, jadi saya harus purchase dulu ke Diri diri saya sendiri. Ya. Harus ke diri saya sendiri di purchase. Nah, waktu awal memang BB saya begitu nyala, wah hitam semua. Ganti ya Pak. Maaf Pak. Pak. Terus sekarang udah mulai kurang. Biasanya suka ada yang jam 2 pagi loh. Dari Semarang 3 menit sekali, Pak. Telepon loh, bukan BBM. Terakhir saya kasih ID sama passwordnya Pak, tolong dibuatin. Nah, kan karena kita konsepnya bisnis MLM kan helping other people kan ya. Jadi kan kita harus membantu, apalagi sebagai company ya. Jadi jangan suka-suka nanti ya yang tahu HP saya, PIN saya. Tapi setelah itu tolong ditraktir ya. Jangan suka-suka nanya, nanti saya akan bahkan saya sampai lakukan untuk memandu di telepon ya. Itu ada mitranya Pak Akbar di Medan, ya tak pandu gitu kan, jauh-jauh dari Medan, ada kesulitan ya tak pandu, buka laptop. Nah, dengan adanya masalah tersebut dia sekarang jadi pinter, ya, ketemu masalah dengan sendirinya dia jadi pinter. Dia melakukan e-cash, melakukan request order ke perusahaan, itu melalui proses itu dia sudah mulai bisa. Nah, jadi nggak usah sungkan-sungkan, ada ketemu masalah bisa kita lakukan. Tadi udah itu ya. Jadi ingat, kalau nggak ketemu di activation code-nya ini sudah di purchase belum gitu ya. Sudah, berarti kalau belum ada berarti itu belum aktif. Ini yang pertama saya juga, waduh banyak masalahnya seperti ini yang terjadi ya. Oke, lanjut. Sekarang ini yang paling mudah melakukan, ini hanya satu contoh ya, ini bukan real, makanya di situ ada nama ngaco-ngaco gitu ya, ada nama ngaco-ngaco. Jadi ini tampilan saja. Kalau Anda ingin melakukan proses penginputan melalui network genealogy, ya, nah ini jauh lebih mudah Anda lakukan seperti ini. Nah, kalau Anda sudah jaringannya beribu-ribu ke bawah, ya, amin gitu ya. Oke. Anda nggak usah ini, tinggal di sebelah ujung kanan itu ya, ujung kanan, untuk mencari titik member Anda, isi nama atau ID lalu pilih browse. Di browse itu nanti langsung plug ke jaringan yang Anda mau, ya, yang Anda mau. Nah, ini sebenarnya ada ke bawah. Ini ada up register member, di bawahnya adalah upgrade. Jadi yang birunya adalah upgrade. Nah, kalau upgrade berarti nambah titik Anda sendiri ya, nambah titik Anda sendiri. Tapi kalau sudah 7 nggak bisa ya. Kalau sudah 7 nggak bisa. Ya, bisa, itu kan faktor X gitu ya. Kalau bisa faktor X gitu ya. Tadi kan di lock di rekening ya Pak? Iya, di lock di rekening. Beda nomor rekening nggak bisa? Bisa. Tapi dengan nama yang berbeda itu ya. Berarti beda. Berarti beda. Namanya aja yang berbeda nanti ya. Nanti teknis itu ya udah pinter-pinter lah daripada saya gitu. Ada batas upgrade. Ya, batas upgrade kita batasi dari 7 rekening. Itu baca yang di kotaknya itu apa cuma? Ya, sebelah sana Pak. Nama ID dan kotaknya itu dari kotaknya itu berarti Pak. Yang Itu pertama gambar kan di bawah ada nama ID. nama ID, username,
sponsor ya, sponsor. Nah, terus angka itu Pak. Terus angka yang itu angka yang perbandingan kiri kanan ya Pak ya. Berarti itu yang balance pairing. Balance pairing itu berarti itu siap jadi bonus Pak. Yang 2 dari bawah itu Pak. Ya, 2 dari bawah. Ini ada yang 0 sama 9. Ada yang 16 sama 8. Itu gimana? Kalau 16 8 berarti dia jalannya kiri 16 kanan 8. Itu yang 2 dari bawah. Bawahnya yang paling bawah. Itu yang 2 dari bawah. Oh, 2 dari bawah. Ada 2 macam Pak. Yang atasnya 16 8. Yang bawahnya 92 118. 16 atas ya. 16 8. Terus yang bawahnya 92 118. itu hari ini. Iya Pak. Hari ini. Iya. Oh ya, kalau besok udah berubah Pak. Oh berubah. Iya. Yang lagi kemarin itu. Ya, kan belum dihitung bonus belum. Oh. Berarti ini ada 8 pasang hari ini. Iya. Oh. Membernya Pak. Iya. Nanti Bapak buka jam 1 Pak. Nanti coba Bu. Oh, yang satu tinggal lagi. Iya. Seimbang. Iya. Oh, saya baru tahu. Karena hari ini nggak dapat SMS bonus Pak. Iya. Iya. Hari ini tidak ada. Karena udah diklik. Iya. Kemarin 2 hari sebelumnya juga belum lancar. Aku ada sekarang buka uang. Tadi saya cross check ke kantor sih udah jalan. Tapi biasanya sudah ada notifikasi ke saya. Tapi memang notifikasi ke saya juga nggak ada bahwa bonusnya sudah jalan. Oke? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan di network genealogy? Ini paling gampang ya untuk ini. Nanti yang agak lumayan ya. Ini masih lanjutan yang tadi. Ya, klik salah satu titik untuk dapat melihat subtitik di bawahnya. Titik yang Anda klik akan naik menjadi itu indikator untuk ke atasnya ya. Indikator ada tanda panah gitu ya. Jadi kalau diklik akan terus ke atas, jadi ke atas. Tapi kalau sudah di titik Anda, ya udah nggak bisa lihat ke atas lagi ya. Nggak bisa lihat atas lagi. Pengen lihat atas saya siapa gitu, nggak bisa. Ya. Pak, saya kalau misalnya registrasi ini dihapus, sebenarnya nggak apa-apa kan? Oh ya bisa aja sih Pak. Jaringan, Iya. saya malah jelimet kalau pakai Memang. registrasi Pak. Ada beberapa menu yang sudah kita hapus yang peruntukannya memang sudah ya tidak terlalu double gitu ya, overlap gitu ya. Ya kan tergantung yang Iya. Oke lah, nanti kan sementara ini mungkin kita coba dipilihkan aja dulu ke dua fasilitas ini ya. Dua fasilitas ini. Oke, terima kasih masukannya dan beberapa proses yang di menu tersebut kita sudah melakukan beberapa penggantian ataupun istilahnya kita rubah ya, kita ganti. Nah sekarang di genealogy tree ini di network ini apa list ya itu ada menu yang dimana kita bisa pilih generasinya ya, network generation list. Nah itu kita fasilitasi sampai dengan 10 generasi. Jadi ke bawah Anda bisa lihat sampai dengan 10 generasi ya, 10 generasi. Untuk melihat carinya begitu Anda view reportnya ya dibatasi sampai dengan generasi yang Anda klik di bagian atasnya ya, klik sampai dengan 10. Maksimal 10. Nanti kalau 20 biar leader yang di generasi ke-15 ya, proses publikasi, pembinaan dan sebagainya ya. Kemudian di network tree dari pohon saya, jadi memang agak rumit dari sini ya, agak rumit.
Anda bisa klik-klik ke tanda-tanda plus minus-minus tersebut, nanti akan seperti gitu ya, undang-undang. Nanti akan bisa terlihat data-datanya di situ, tanggal join, kemudian jumlah kiri kanan, kemudian ininya apa namanya, sponsor. Di situ ada bisa terlihat. Nah, sekarang ini kepentingnya ke mobile stokis dan master. Ya. Ini di bagian report dan juga ke member. Nah, yang hubungannya ke member itu adalah satu di bonus. Ya, di bonus. Bonus bisa dilihat di klik report, bonus payment report, bonus statement. Ya, ini. Nah, sekarang ada revisi dari kita yang tadinya ada fee stokis report, sekarang dihapus ya. Sekarang dihapus karena apa coba? Karena bayarnya sudah di depan, sudah di depan. Jadi tidak diperlukan lagi submenu fee report, fee stokis report. Kemudian kita jelaskan dulu ya. Begitu Anda ya, report nggak usah dijelaskan ya. Ini proses report request order reportnya itu adalah historis daripada mobile stokis melakukan request order ke perusahaan. Ingat, bukan ke stokis tapi ke perusahaan. Jadi berlaku untuk mobile yang tidak ada stokis di kotanya dan stokis dan master. Kemudian report order. Nah, ini yang paling banyak ini ya, baik dari stokis, karena di sini ada report di mana stokis melakukan proses request order stokis report. Jadi proses di mana pemindahan barang dari stokis ke mobile, nanti ada reportnya di submenu itu. Nah, di submenu itu, sekarang kan ada beberapa case-case yang terjadi selama terjadi proses pemindahan atau purchase code itu. Nanti kita akan jelaskan bagaimana caranya supaya nanti pada saat purchase itu ya human error pasti ada ya, kesalahan, misalnya salah kirim yang seharusnya Anda jual ke orang tersebut ternyata bukan ke orang tersebut. Nah, nanti kita ada solusinya ya, nanti kita ada solusinya. Kayaknya ini seluruh report termasuk stok di bawahnya ya, yang bisa dilakukan oleh mobile stokis. Yang kepentingannya ke member saja itu hanya di atas, hubungannya ke bonus saja ya, bonus. Termasuk yang purchase juga di sini ya. Nah, begitu masuk ke e-wallet itu akan diminta transaction password. Nah, ini wajib ya, karena e-wallet itu lalu lalangnya uang gitu ya, lalu lalangnya uang dalam arti proses pemindahan stok produk dari stokis ataupun dari proses penjualan dari mobile stokis ke member. Jadi ini harus dimasukkan password Anda yang kedua. Ya, jadi sebelum masuk ke menu tersebut harus masukkan password yang Anda yang kedua. Nah, setelah masuk, bagian yang pertama ini adalah mutasi dari e-cash menjadi e-maintain. Nah, e-cash itu adalah saldo uang yang sudah ada di dalam perusahaan. Ya, saldo atau uang yang sudah mobile ataupun stokis yang sudah disetorkan ke perusahaan.
Nah, ternyata Anda masih punya saldo, itu bisa dimutasikan ke e-maintain. E-maintain itu adalah proses auto maintain yang dipotong bonusnya 20%. Misalnya bulan ini saya mau tutup auto maintain baru 1 juta, padahal seharusnya kan harus 1.350.000. Sementara Anda punya saldo 2 juta, nah 350-nya bisa dari situ, tinggal dipindahkan aja ke klik ini, tinggal dipindah. Ya, dari e-cash Pak. Ayo, sales order itu fungsinya apa sebenarnya? Nggak pernah ada muncul data kosong. Sales order itu sebenarnya tadi ya termasuk usulan, jadi kita akan hapuskan juga Pak. Jadi sales order itu ya seperti MLM pada umumnya ingin melakukan pembelanjaan ulang gitu Pak. Pembelanjaan ulang. Sementara kan kita sudah ada auto maintain. Jadi secara fungsi sales order sama seperti auto maintain. Padahal sudah ada di auto maintain. Jadi kita akan hapus ya untuk sales order. Nah kalau MLM pure murni yang to point, yang tidak ada binary, tidak pakai binary system, baru harus melakukan sales order karena dia harus menutup pembelanjaan. Nah, jangan lupa selalu mengklik add ya. Kalau pada saat sub menunya Anda mintanya mau mutasi, harus add mutasi. Nah ini setelah Anda melakukan add mutasi, ini ada kolom-kolom yang harus diisi, dilengkapi. Tetap harus melakukan pengisian dari data yang diminta ya, data yang diminta. Nah ini transfer to-nya ya, Anda mau pindahkan kemana gitu ya. Nah tadi kan kita pindahkan ke e-maintain ya, atau auto maintain. Nah, selebihnya nama, jumlah nilainya itu ada amount, kemudian ada remarknya. Nah, tetap masukkan password yang kedua. Kalau nggak pakai password gimana? Nggak diminta password, orang lain bisa pindahkan. Anda lupa kemana gitu kan? Anda lupa kemana, buka laptop gitu kan? Tinggal diisi. Nah kemudian ini yang dilakukan oleh stokis, baik master, stokis dan mobile, untuk mengaktifkan produk barang menjadi PIN yang siap di input melalui proses purchase code. Nah, purchase code ketika Anda klik ini akan tampil layar seperti ini ya, akan tampil layar seperti ini. Itu yang bawah, yang data-data di bawah itu adalah historisnya selama Anda melakukan purchase code. Ya, ada purchase code, ada historisnya. Nah, sekarang mau melakukan purchase code yang baru, berarti mengklik apa? Add. Ya, ada yang hijau di atas itu adalah add. Nah, klik add untuk purchase code di pembelian atau penjualan secara langsung oleh Anda ya sebagai stokis. Nah, diklik. Nah, kemudian di barisan yang paling kanan itu adalah catatan pembelian kode aplikasi yang pernah Anda lakukan. Ya. Jadi Anda tinggal klik saja kalau ingin melihat historisnya. Jadi ini adalah kolom di mana Anda punya ID yang sebelah ini ya, sebelah kiri itu proses tanggalnya, yang kolom yang kedua. Nah, yang ketiganya ID di mana Anda menjual kepada tersebut. Nah, kemudian di sebelah kanan ada cross ya, ada cross. Sudah ada yang tahu guys? Apa sudah ada yang pernah melakukannya? Pak Akbar ya sudah melakukan ya. Nah, kalau terjadi kesalahan, tadi yang tadi sudah buka pembicaraan saya di awal ya. Nah, mobile salah melakukan proses purchase code yang salah.
yang harusnya ke ID ini, tapi dikliknya adalah ke ID ini, gitu ya. Nah, nanti diminta si orang yang salah tersebut, ya, dibuka di sininya, di purchase code-nya, lalu tekan itunya, yang cross-nya, yang delete-nya, nanti balik lagi ke mobile itu, barangnya, ya, stoknya ya, secara sistemnya balik lagi. PIN-nya bisa di itu nggak salah, kan nggak kelihatan kan kita waktu pindah ke member tersebut, kan member tersebut nggak tahu PIN-nya berapa, ya kan? Kalau tahu kan dia catat, kan bisa dipostingkan. Nah kalau ini kan nggak tahu. Nah jadi begitu di delete, pindah lagi ke stokis, udah stokis itu kan nggak tahu berapa PIN-nya, nggak tahu. Nah itu proses dimana terjadi kesalahan kalau mobile-nya itu ke member tersebut, tapi member tersebut kita keliru, bisa dibalikin lagi dengan mengklik delete. Delete. Oke ya, nanti diharapkan jangan salah ya, tapi ternyata pengalaman terjadi banyak yang salah, makanya kita buka fasilitas ini, buka fasilitas delete. Nah, siapa yang pernah di sini? Satu. Tapi kalau harusnya mobilnya nggak bisa dilihat harus dari ininya ya Pak? Iya, si orang yang ditujunya. Iya. Oke ya. Nah ini proses purchase code. Purchase code terjadi kalau di mobile sendiri ada stok, ada stok. Kalau member tidak punya stok seperti stokis, tapi member punyanya adalah activation code ya. Nah, pindah dari stokis ke member, walaupun belum tahu PIN-nya, di situ sudah termuat PIN yang aktif ya, sudah ada termuat PIN yang aktif. Kemudian ini menu yang ditampilkan pada saat kita melakukan add purchase code. Add purchase code, Anda browse mau dijual ke siapa, ya, mau dijual ke member, pasti itu member yang akan menerima produk tersebut atau activation code tersebut yang pindahkan ke member. Nanti begitu browse, Anda tidak usah ngetik nama, akan otomatis namanya siapa gitu. Nah, dari map tinggal tulis misalnya penjualan atau apa yang pembelanjaan, ini bebas, mau nggak diisi pun nggak apa-apa ini ya. Kemudian di bawahnya ada pilihan, tinggal browse. Nanti itu kalau stokis, kalau di browse ini pasti keluar. Ya kalau dia punya stok 5 ya 5 keluar. Kalau dia stoknya 20 ya 20 keluar. Ya, tinggal browse produknya apa, masukan kuantitinya berapa. Ya. Nah kalau misalnya dia ini kan cuma 3 lapis ya. Ini kalau mau ditambah lagi bisa tinggal ini ya. Di sini ada penambahan kolom, lalu tinggal klik go, nanti nambah baris, row-nya nanti akan bertambah. Selesai, tapi periksa dulu, jangan langsung di submit ya, diperiksa. Setelah merasa yakin ini semua oke, berdasarkan pilihannya, baru kita submit. Nah, begitu proses submit, langsung otomatis pindah ke member tersebut. Nah, misalnya membernya sudah buka duluan ini ya, sudah buka duluan, buka laptop duluan, buka online duluan. Begitu ditransfer, pindah dari stokis, begitu mana stoknya nggak ada, stoknya kan banyak yang gitu juga ya. Nah itu di refresh dulu. Komputernya ya, di refresh. Jadi kalau misalnya Anda tetap membuka masih di dalam menu stokis ya, itu nggak bakalan masuk. Jadi komputernya harus di refresh, baru nanti akan muncul di report stokis. Kemudian request order. Nah request order ini hubungannya ke perusahaan, bukan ke antar stokis yang tadi saya sampaikan ya. Request order itu hubungannya bukan ke antar stokis, tapi dari stokis ke perusahaan.
Sebelum melakukan request order harus apa dulu? Transfer. E-wallet. Harus isi e-wallet, top up e-wallet. Baru bisa top up e-wallet pun setelah di approval oleh perusahaan. Jadi perusahaan pun punya link ya. Ya, saya kasih bocor. Cuma saya gitu ya. Makanya di atasnya ada nama saya gitu ya. Nah ini yang saya bisa seluruh aktivitas stokis saya tahu. Ya, saya tahu. Dia pindah ke sini, dia jual ke sini, dia memindahkan apa gitu ya, terjadi delete antar ini, itu bisa terlihat di sini di dapur ya. Nah ini di request order Anda tinggal klik add. Ini ada historisnya di bawah, apa yang dilakukan oleh Anda pada saat melakukan request order. Request order nggak masalah ya, sudah tahu histori terjadinya request order ya. Anda belum melakukan e-cash ya, tidak bakalan terjadi request order. Ya, yang bisa ditransfer ke rekening adalah e-wallet. Ya. Jadi e-cash itu dana ataupun uang dari member yang dititipkan di perusahaan yang sekali waktu ingin mendadak perlu produk tanpa harus mentransfer ke kita. Anda tinggal langsung aja request order dari situ, langsung dari request order terlihat. Tapi perhatikan saldonya gitu ya. Kalau saldonya 2 juta, Anda pesan 2 paket ya kan nggak cukup gitu ya. Nah, penjelasan ringkasnya seperti itu. Nah, sekarang e-wallet, kenapa e-wallet keisi? Yang ada di situ e-wallet itu dari kejadian sekarang karena member belum mengisi nomor rekening. Ya, belum mengisi nomor rekening. Ketika nomor rekening sudah diinput, nah itu baru e-walletnya akan siap transfer. Kalau rekening mesti ke perusahaan. Kalau rekening mesti ke perusahaan. Kalau rekening mesti ke perusahaan, jadi guru di-report ke kita, nanti kita akan inputkan nomor rekeningnya. Nah, begitu diinputkan, besoknya sudah masuk ke daftar transfer. Tapi daftar transfer kita adalah minimalnya 50.000 ya. 50.000 baru kita transferkan. Di bawah itu akan muncul di e-wallet. Ya, jadi misalnya masih 20.000, nah, tidak akan di kemana-mana, tapi akan ada disimpan di e-wallet. Begitu sudah di atas 50.000, masuk ke daftar transfer. Ya. Nah, ini masih request order. Tadi sudah ya. Kemudian tadi udah ini ya. Ini yang perlu diperhatikan tadi ya di dalam request order, harus melihat di e-cash-nya ya, harus melihat di e-cash-nya itu saldonya berapa yang tertera di dalam saldo. Saya pikir sudah jelas ya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh master stokis, stokis dan mobile stokis. Proses terjadinya pemindahan barang antar stokis dari mobile ke mobile itu tidak bisa, ya, tidak bisa transfer barang produk itu tidak bisa. Yang bisa dilakukan adalah berdasarkan hierarkinya. Jadi dari master bisa ke stokis, dari master bisa ke mobile, dari master bisa ke member. Ya. Ini proses itunya bisa. Nah kalau dari stokis tidak bisa antar stokis, bisanya hanya ke mobile, ya ke mobile. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh stokis. Nah ini jadi ini pemindahan barang. Jadi sudah dibungkus dengan PIN, ya dengan activation code-nya. Tapi kita nggak tahu berapa di situ activation code-nya, angka berapa kodenya. Sudah diacak oleh sistem.
dalam. Ya. Oke, request order stokis, ada yang mau ditanyakan? Pak, saya gini, kalau dari stokis ke mobile stokis kan harusnya kita request Order stokis. Tapi dulu mungkin bapak yang jadi pernah keinginannya ke Pujas seperti itu dihitung perolehan dia untuk yang apa itu reward itu enggak kan? Belum paham Pak, maksudnya. Jadi mobile stokis kan order ke stokis. Dia order 10 pin. 10 pin. Ternyata dari stokisnya dikirim itu lewat Pujas, bukan lewat request order stokis. Nah itu dihitung dia repeat order atau dia pembelian biasa. Oh ya dihitung Pak. Mungkin kan karena trial awal kan belum tahu gitu Pak. Tapi Bapak ada catatan manualnya nggak Pak? Catatan manualnya? Data gitu. Kalau catatan manual mungkin bisa lihat di itu yang Pujas itu. Ya bisa. Datanya berapa ini kan dari kode berapa, dari apa ID berapa dikirimkan situ kan Pak? Iya. Nah, saya juga nanti mohon bantuan ya. Kita juga bisa cek ya pada saat seperti kasusnya Pak Akbar, bisa cek di tadi yang di dapur itu. Tapi saya juga mau minta bantuan dari para mobile ataupun stokis untuk coba meng-cross check dijual kemana aja sesuai dengan data yang ada di kita. Jadi supaya nanti data promo yang tadi Pak Akbar sampaikan itu bisa valid, gitu. Benar terjadi. Ya Pak. Mungkin ini sebagai masukan, cek dari admin mana aja yang belum dapat membantu karena mungkin juga si member itu belum mengerti NLN atau apa. Ya. Tapi kalau beresin bisa kaget kan Pak. Kalau tahu dapat 100.000, 500.000, padahal dia masih ada kekurangan ID, bank, tapi minimal kan terbantukan Pak. Kekurangan member itu terbantukan dari admin, diberitahukan. Iya. Anda kalau mengisi nomor bank karena sudah ditransfer 600.000, wah sih gitu. Oke. Oh iya, Pak Mayus, ini kalau datanya Pujas ini kira-kira sampai berapa halaman bisa tersedia di sini Pak? Atau setiap bulan dia akan mulai? Bisa tadi terus aja Pak. Tuh, dia Iya. kalau misalnya 100 halaman, Iya, 100. berarti dia akan sampai 100. Enggak, maksudnya setiap bulan dia hilang itu enggak ya? Enggak, nanti bisa di search kan Pak. Di sebelah kanan. Oke, ada lagi request. Satu lagi Pak, satu lagi. Waktu itu pernah ada mobile stokis saya, dia bilang belum punya uang. Jadi dia waktu itu order cuma 5, ya itu termasuk ngekompilasi ke rewardnya ini enggak? Sebelumnya sudah jadi mobile. Sudah. Cuma repeat order 5. Iya, dia nggak punya. Oh ya masuk Pak. Oh masuk ya. Ya. Itu aja Pak. Tapi kalau ke company diharapkan 5 di pending dulu gitu Pak. Nanti harus di 10 gitu Nah, ya. dia udah nemuin tuh. Ya, kalau ke stokis nggak masalah. Ya, oke, makasih ya Pak. Kemudian ini request order stokis ini ininya ya, kolom yang harus diisi ya, harus diisi. Saya pikir sudah jelas ya. Nah, ini sales order dihapus, tidak ada ya. Nantinya untuk ke depan tidak ada. Ini sama dengan e-maintain ya, e-maintain proses pembelian ulang produk. Kemudian sales order tidak. Nah, ini search member. Sorry. Di stok di mobile ada nggak fasilitas search member? Ada. Ada ya. Nah, sudah pernah diklik nggak? Klik terus tulis ini kayaknya ada bisa. Di browse dulu Pak di sana. Nggak ada bros. Di search Pak sebelah. Set. Bapak sekarang mau contoh dulu ya. Bapak mau nyari member siapa Pak di jaringan Bapak? Ini di jaringan saya atau boleh mas lain? Oh, jaringan Bapak. Oh, ini di jaringan. Oke. Coba, Ibu, ada yang namanya Ibu siapa Pak? Ketik aja nama. Nah, saya perlu. Oh ada. Ada kan? Bisa. Ya. Saya ketika pakai nomor ID.
nomor ID, nama pun bisa Pak. Ya. Oh, tapi yang kaca pembesarnya nggak bisa diklik Pak? Di enter aja Pak. Di enter. Ya, untuk mencari downline Anda ya di search. Nah, yang terakhir ini adalah top up. Tadi sudah saya jelaskan secara lisannya. Ini proses pengisian saldo e-cash. Nah, saldo e-cash dilakukan pada saat nanti bila Anda melakukan request order. Tapi ini prosesnya adalah dari stokis ke perusahaan. Proses dari stokis ke perusahaan baru bisa melakukan proses penambahan saldo e-cash. Tinggal diklik add-nya, kemudian Anda isi. Nah, ini hati-hati mengisinya ya. Ini flag ini harus tetap diisi. Ya, tinggal diklik, keluarnya nanti ada pilihan e-cash, e-maintain. Jadi Anda harus mengkliknya adalah yang e-cash. Kemudian tanggal, ini tanggal juga jangan salah ya. Kenapa jangan salah? Nanti kalau untuk perusahaan banyak yang untuk e-cash, ada misalnya tanggalnya salah, bisa aja di bawah, jadi nggak ke-approve dari perusahaannya, kelewat tanggalnya, tidak ke-detect gitu ya. Nelfon ke perusahaan, saya udah itu proses stock up e-cash. Jadi tanggalnya berapa? Oh, ternyata tanggalnya sebulan yang lalu gitu kan, salah. Jadi nggak ke-detect sama kita. Kemudian ini bank yang akan ditransfer ke perusahaan itu banknya apa? Jadi ada pilihan di sini. Nah, kita atas nama PT baru ada di Bank Mandiri. Ini BCA belum? BCA atas nama PT sebentar lagi. Nah, BCA cukup BNI juga sama BRI. BNI. Kalau kita baru yang nama PT itu Mandiri dan BRI. BRI. Iya. Tapi di sini pilihannya BNI sama BCA. Sedang proses. Oh. Jadi BCA mungkin sebentar lagi, BNI juga nanti berproses. Jadi yang sudah ada nama PT, BRI dan Mandiri. Untuk menangani masalah di BCA sementara ini masih menggunakan nama saya ya. Tapi tetap saya tidak ada kepentingan situ bagian finance yang pegang ya. Jadi hanya nama saya juga, takut nanti ada saldo gede amat gitu ya. Saya juga takut gitu Pak. Padahal uang saya nggak segitu gitu. Ya? Oh takut Pak, nanti dikejar. Oke, itu nilainya tinggal dimasukkan, kemudian Anda submit. Berarti ini top up sudah disampaikan ke perusahaan approval. Setelah di approval oleh perusahaan, di sininya akan muncul saldonya, ya, saldonya sesuai dengan yang Anda transfer. Nah, bisa juga dengan metode lain penutupan e-cash gitu ya. Melalui cash pun bisa, kita datang ke kantor, serahkan uangnya, kita langsung proses approval di situ. Nah, tidak melalui. Kalau misalnya dua dengan transfer dengan cash juga bisa. Jadi, ya kartu kredit sebenarnya ini masih belum Pak. Jadi bisa dua. Nah ini pada saat sekarang ya memang kan kita masih bantu terus ya, mudah-mudahan setelah ini tidak kita pandu lagi ya. Jadi karena yang di sini hanya Ibu Turayat yang melakukan, tapi Ibu Turayat sudah bisa melakukannya. Kita berikan plus ya. Ya, itu perjuangan itu ya, memandu. Tapi kalau ada yang belum mungkin saya bisa kirim yang kayak PowerPoint kayak dari Silver bisa ngirim email ke alamat saya. Saya kirim yang seperti ini. Saya ada datanya. Ya. Oke. Wah,
habis. Setelah Anda selesai menggunakan login Anda, jangan lupa di log out ya. Setelah di log out terus Kalau saya punya stok yang Oh my God.